Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum anak-anak sekalian, ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di materi akidah, ya. Setelah kemarin di minggu lalu kita membahas tentang beriman kepada malaikat, ya. Kita sudah membahas apa saja sih makna dari beriman kepada malaikat. Kemudian kita juga membahas ya beberapa malaikat dan tugasnya, ya. Maka di pertemuan kali ini, di pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah bagian pertamanya, bagian ke-1. Silakan kalian bisa buka ya. Bukunya halaman 38 sampai 39, ya. Di dalam kitabnya. Ya, sebelum kita mulai ke dalam materi, Ustadz ingatkan tentang potongan dari hadis panjang yang di Arba'in Nawawi, ya, yang sudah sama-sama kalian hafal insyaallah taala, ya. Yaitu di mana ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, ya, Nabi Muhammad menjawab SAW, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, ya. Yang dimana iman itu Nabi Muhammad SAW sebutkan, ya, memiliki 6 pokok, ya. Yang dimana itu beriman kepada Allah dulu, kemudian beriman kepada malaikat, yang ini sudah kita bahas, kemudian beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita pelajari, ya. Begitu juga beriman kepada Rasul, ya, Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman juga dengan adanya hari akhir, dan beriman juga dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bagus ataupun yang buruk, ya. Jelas ya anak-anak. Jadi sekarang kita akan fokus membahas tentang beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna beriman kepada kitab suci Allah? Apa maksud beriman kepada kitab suci Allah? Bagaimana cara beriman kepada kitab suci Allah? Apa saja kitab suci Allah yang telah diturunkan? Ya, insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Siap ya? Hal antum musta'idun? Insyaallah musta'idun, ya. Ya, seperti biasanya kita awali materi dengan mengetahui dulu apa sih maksudnya, makna dari beriman kepada kitab suci Allah. Kalau ada yang nanya, ya, kamu beriman gak sama kitab suci Allah? Iya, jelas kita beriman, karena jika orang tidak mempercayai adanya kitab suci Allah, maka tidak sah keimanannya, ya, kurang keimanannya, ya. Kemudian ditanya nanti, maksudnya apa? Maksudnya beriman kepada kitab suci itu apa? Ya, anak-anak, ya, bisa dilihat makna dari beriman kepada kitab suci Allah adalah mempercayai dengan sungguh bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasul, ya, untuk kemudian menjadi pedoman bagi hamba-hambanya, ya. Jelas ini makna beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian di antara makna beriman kepada kitab suci Allah juga yaitu bahwasanya kitab-kitab itu, ya, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, akan tetapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bersifat hakiki, ya. Tentu ketika kita mengatakan Allah berbicara, tidak sama kemudian dengan makhluk atau manusia berbicara, jauh sekali, ya. Kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha berbicara, ya, sebagaimana yang ia sebut dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima,
Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa, ya. Maka kita menetapkan sifat Allah yang berbicara, kalam Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tahu bagaimana hakikatnya, ya. Karena kita tidak memiliki ilmu, ya, dalam mengetahui hakikatnya. Akan tetapi kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, ya, dan itu termasuk Asmaul Husna dan Sifatul Ulia, ya, Sifatul Ula Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang makna dari beriman kepada kitab suci Allah juga adalah bahwasanya kitab-kitab ini mengandung kebenaran. Kita harus yakin kitab-kitab ini mengandung kebenaran dan petunjuk bagi manusia di dunia maupun akhiratnya. Oke, kemudian beriman kepada kitab suci Allah itu meliputi 3 perkara ya anak-anak ya. Yang pertama, percaya bahwa kitab-kitab suci itu datangnya dari Allah. Jelas ya. Kemudian yang kedua, mempercayai kitab-kitab yang telah kita ketahui namanya, ya, seperti Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal demikian. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang kalian sudah hafal ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk semua umat manusia, ya, dan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah menurunkan Taurat juga, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Dalilnya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, ya. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia menurunkan, mewahyukan kitab Taurat dan Injil, ya. Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Begitu juga di antara kitab-kitab suci Allah yang diturunkan adalah kitab suci atau suhuf, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim juga, ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Kemudian di antara kitab Allah juga ada Zabur, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah, wa ataina Dawuda zabura, dan kami mewahyukan, memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Kemudian yang ketiga, mempercayai isi kandungannya yang masih terjaga, ya, seperti keseluruhan isi Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab lain seperti Taurat dan Injil saat ini sudah banyak dirubah, ya, oleh pemeluk agamanya. Maka kitab Allah satu-satunya yang masih sempurna sampai saat ini adalah Al-Qur'an, ya. Sebagaimana yang kalian sudah hafal ya ayatnya, ya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya, masih asli. Kemudian di antara keistimewaan Al-Qur'an anak-anak, yaitu Al-Qur'an berisikan hukum ilahi yang datang menegaskan perintah dan kandungan kitab-kitab sebelumnya, ya. Seperti perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang harus diikuti setiap manusia, ya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya diturunkan kepada mereka saja, sedangkan Al-Qur'an diturunkan untuk semua manusia, ya, sampai hari kiamat kelak. Wajib beriman kepada Al-Qur'an. Bisa dilihat nanti di surat Al-An'am ayat 19. Kemudian di antara keistimewaan Al-Qur'an anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menjaga keasliannya, ya, tidak ada yang dirubah sedikit pun, tidak ada yang ditambah dan dikurangi. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya, ya. Masya Allah, ya, tabarakallah. Sudah selesai pelajaran kali ini, ya. Seperti biasanya Ustadz berikan tugas, ya. Kalian bisa lihat tugasnya, jelas insya Allah, ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Wa nakhtim darsana fi hadzal yaum bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.